alaihissalam. Begitu akhirnya dihukum, tobat enggak, nyesal enggak, apa enggak, ya? Karena engkau yang telah menjadikan aku sesat. Nah itu dia, ya, nyalahin. Ini salah satu sifat buruk yang harus manusia sanggup buang, yaitu adalah setiap kali kejadian apapun sibuk nyari orang siapa yang salah. Masalah di kantor, salah siapa sih? Begitu dapat salahnya siapa, udah nambah takwa enggak, nambah soleh enggak, cuman sibuk nyalahin. Tuh kan udah gue bilang, udah gitu. Dalam hatinya lega, alhamdulillah bukan saya yang salah. Enggak. Lihat orang-orang soleh terdahulu tadi, mau apapun yang terjadi, mau sudah sebanyak apapun amalannya, ngerasa nunduk terus di hadapan Allah. Sekali lagi, itu menghidupkan hati, ya, sehingga akhirnya terus-menerus mendorong pengen jadi tambah baik, pengen jadi manfaat bagi umat. Ya. Inilah salah satu persamaan, kata guru saya Ustadz Budi Ashari. Ada seorang ulama tafsir pernah berkata, orang yang wafat dalam keadaan memikirkan dirinya sendiri saja, maka dia disebutnya mati kerdil, nggak jadi apa-apa. Ya. Tapi ada persamaan di antara orang-orang yang berhasil menjadi orang besar, orang tokoh, orang hebat. Ya. Persamaannya, salah satu persamaan utamanya adalah mereka lebih banyak memikirkan orang lain. Beneran, jadi besar, jadi hebat, jadi mulia. Beneran, makin nunduk, makin dimuliakan oleh Allah. Ya, insyaallah. Maka kenapa manusia, ada salah satu pendapat unik ya, kenapa manusia itu lebih mulia, sampai malaikat kan nanya kan, di ayat Al-Baqarah 30-nya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat nanya, serius, bahasa kitanya ya, serius ini manusia yang pengen dijadikan pemimpin di muka bumi, dia bakal ngerusak loh, sedangkan kami tidak berhenti bertasbih dan menyucikanmu dan memuji dan menyucikanmu. Kata Allah, aku lebih mengetahui, engkau tidak mengetahui. Kata salah seorang guru saya begini, karena dulu makhluk-makhluknya Allah itu jelas kalau malaikat memang diberi taat, tapi memang tidak diberikan hawa nafsu, jadi nggak bisa membangkang. Bangsa jin dulu kalau kita baca kisah-kisah Israiliyat, nanti disebutkan di situ namanya adalah Azazil, diambil dari kata Aziz juga yang perkasa, karena memang ibadahnya itu luar biasa. 70.000 tahun ibadah tanpa celah. Ya, dan dia mendapat kemuliaan itu. Ya. Tapi tetap, bahkan kalau baca tafsiran surat Al-Isra ayat ke-1 ya tentang Isra Mi'raj, kan ada salah satu pertanyaan yang sering muncul. Wahai Rasulullah, engkau tuh melihat Allah nggak di situ? Ya, ada yang menyebutkan akhirnya melihat, tapi melihat dengan berkata nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Tapi para ulama sepakat bahwa baik nggak ada satu makhluk pun, makhluknya Allah yang pernah nyampe ke tingkatan lebih tinggi dari langit ketujuh kecuali Rasul, karena sudah nyampe Sidratul Muntaha. Karena malaikat Jibril hanya nganterin. Dan dulu Iblis itu, Azazil itu, sebelum akhirnya durhaka, itu juga tidak bisa nyampe ke tingkatan paling tinggi itu. Cuman bedanya apa? Kalau Iblis menggapai kemuliaan itu dengan kekuatannya, ya, dengan kekuatannya. Tapi kalau bicara kekuatan, Allah maha kuat, Allah pasti lebih kuat. Kalau manusia, kenapa akhirnya Allah angkat derajatnya? Karena lihat, Masya Allah, Nabi Adam salah satunya adalah menggapai kemuliaannya adalah dengan cara nunduk di hadapan Allah. Dan itu satu-satunya yang tidak bisa dilakukan Allah. Karena Allah Khalik, Allah nggak bisa jadi hamba. Ya, Azazil menggapai tingkatan itu, tapi karena kekuatannya, tapi Allah lebih kuat. Nabi Adam alaihissalam, manusia, menggapai kemuliaannya karena manusia itu, lihat semua manusia-manusia yang tadi saya sebutkan menggapai kemuliaannya dengan cara apa? Salah satunya nunduk di hadapan Allah, makin nyuksruk, makin Allah angkat derajatnya. Dan ini Allah nggak mungkin menjadi makhluk, Allah nggak mungkin menjadi hamba, karena Ia Tuhan pencipta. Karena tidak ada makhluk lain yang sanggup gitu ya. Ya udah,
Allah memang makin suka dengan hamba yang makin menunduk, makin Allah angkat. Ya. Makanya kadang kalau pengen dapat mulia, dapat apa, sebenarnya ternyata malah makin nunduk di hadapan Allah, makin ngilang gitu, makin gak ngaku-ngaku. Karena makin ngaku-ngaku udah makin gak enak. Masjid rame sama anak-anak misalkan, diusir misalkan, kalian tuh, bapak tuh capek tahu ngebangun masjid ini, 5 tahun jasa bapak bangun masjid ini, Masya Allah. Itu pahala 5 tahun bisa hilang gara-gara 15 detik, Bu. Ya. Padahal kalau diingat lagi, 50.000 tahun sebelum si bapak dan si masjid itu diciptakan, Allah sudah tetapkan akan ada masjid di situ, dibangunnya melalui orang-orang ini wasilahnya. Berarti kan sejatinya yang ngebangun teh Allah. Tapi maha baiknya Allah, manusia yang jadi jalannya diizinin tuh kamu kecepatan pahalanya. Satu tapi syaratnya, ngilang, gak usah ngaku-ngaku. Udah ini mah Allah. Ya.